Mohon maaf, Abu Janda itu adalah agen liberalisme di Indonesia. Bapak tahu Abu Janda? Yang nggak jelas agamanya apa itu. Besok bicara Islam, duduk pula dia di Banser katanya. Besok lagi bicara ini, masuk pula di gereja. Dia nggak jelas. Liberalis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dinihi kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana abasarna wassami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Shadaqallahul azim. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Besar, Allah pemilik segala dunia, seluruh isi dunia, yang telah memberi kita nikmat. Sungguhnya nikmat terbesar adalah nikmat iman dan juga nikmat sehat, sehingga Allah menggerakkan hati kita dan tubuh kita untuk melangkah ke rumah Allah. Mudah-mudahan setiap langkah kita tadi ke sini dicatat menjadi amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam selalu kita curahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah. Mudah-mudahan kita dipanggil berkumpul di telaga Al-Haudnya Rasulullah. Mudah-mudahan besok kita ikut di belakang beliau untuk masuk ke jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Falah, imam, para imam, ustadz, bapak ibu, hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Saya harus sedikit memperkenalkan diri. Tadi sudah disampaikan nama dan lain-lain. Saya berasal dari Padang, tapi domisili saya di Bandung. Saya dosen di Bandung, saya asesor, saya penulis buku, saya motivator, saya juga advokat, sama dengan Bapak itu. Ya. Saya pernah jadi Kapolres di Dumai, saya pernah jadi Kapolres di Rokan Hilir. Saya mengajar bidang studi strategic analysis, prediksi dan skenario learning. Jadi berbicara tentang hari ini dan tantangan ke depan. Jadi kira-kira itu ya perlu saya sampaikan. Pengalaman 35 tahun jadi polisi, terakhir saya media suara utama jadi pengajar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya butuh jawaban kita semua pagi ini. Satu pertanyaan saya, boleh nggak umat Islam berpolitik? Boleh nggak umat Islam berpolitik? Sepakat kita ya. Ya kalau bicara nggak boleh, saya nggak kajian ini saya sampaikan. Terjawab. Boleh nggak umat Islam menyampaikan tentang pandangan politik Islam di masjid, di rumahnya Allah? Sepakat kita, boleh. Kenapa boleh? Karena Rasulullah saja ketika pertama kali hijrah dari Makkah ke Yasrib yang hari ini kita sebut dengan Madinah,
yang pertama kali beliau dirikan bukan istana yang megah. Pertama kali beliau dirikan adalah masjid rumahnya Allah. Dari masjidlah Rasulullah memimpin pemerintahan ketika itu. Di masjidlah Rasulullah menyampaikan tentang ekonomi, tentang sosial, tentang kemasyarakatan, dan bahkan tentang strategi berperang pun beliau menyampaikan itu di rumahnya Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan, ini banyak orang Padang atau enggak? Ini nanti saya sambung-sambung bahasa Padang ya. Banyak enggak? Banyak. Jangan bicara politik di Mas Haji, enggak boleh. Ini untuk kemaslahatan umat. Ya, jadi kita sepakat boleh. Oke. Terima kasih, Pak. Saya ingin menyampaikan topik tadi disampaikan Islam dan tantangan akhir zaman. Mari kita lihat, betulkah hari ini kita berada di ujung akhir zaman? Hadis riwayat Ahmad, Islam itu dibagi dalam 5 fase penggalan kepemimpinan. Fase pertama itu disebut dengan fase nubuwah. Fase ketika Islam dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari tahun 601 sampai 632. Lebih kurang 30 atau 31 tahun Rasulullah memimpin Islam. Dan fase itu telah selesai. Dilanjutkan fase kedua Islam, yang disebut dengan fase khilafah ala minhaj nubuwah. Fase ketika Islam dilanjutkan kepemimpinannya oleh Khulafaur Rasyidin, Umar, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan seterusnya. 632 sampai 661 Masehi. Dan fase itu telah selesai. Fase ketiga Islam itu disebut dengan fase mulkan abdom. Fase mulkan ad-dol itu fase ketika Islam dipimpin oleh dinasti Islam. Ada dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Utsmaniyah. Berapa tahun dia? 661 sampai 1924. Dan fase itu telah selesai. Ini kita harus tahu sejarah kepemimpinan Islam. Dan fase keempat hari ini kita berada di fase yang disebut dengan mulkan jabarian. Nah, saya akan berbicara di fase ini. Fase mulkan jabarian itu diawali ketika terakhir runtuhnya kerajaan Utsmani di Turki pada tahun 1924. Sampai hari ini ke sini kita ada di fase mulkan jabarian. Apa itu mulkan jabarian? Ada yang tahu? Mulkan jabarian adalah munculnya pemimpin-pemimpin dusta, pemimpin-pemimpin zalim, pemimpin-pemimpin yang tidak satunya kata dengan perbuatan. Kita merasakan hari ini. Hari ini kita dipertontonkan orang-orang yang mengurus urusan umat pakai baju oren. Tahu baju oren? Hah? Kita dipertontonkan. Maka tadi
imam kita membaca surat As-Sajdah ayat ke-24, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa qanu bi ayatina yuqinun. Mana imamnya tadi? Itu yang dibaca surat As-Sajdah. Kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang bagaimana? Yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Yang bagaimana? Agar mereka sabar dan mereka ikut ayat-ayat kami, kata Allah. Bapak buka nanti As-Sajdah ayat ke-24. Apalagi bukti kita akhir zaman. Mari kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Apa kata beliau? Kita telah berada di ujung akhir zaman. Cirinya apa? Ketika para pendusta dipercaya, orang baik didustakan. Ketika pengkhianat diberi amanah, orang jujur dikhianati. Ini bukan kata saya, hadis riwayat Al-Hakim. Mana buktinya lagi? Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau? Kezaliman itu akan terus ada, bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya kalian orang-orang baik. Karena kita diam, kita biarkan. Nggak urusan kita, ngapain kita ikut campur? Biarin aja. Apalagi buktinya? Bapak Ibu tahu Erdogan, presiden Turki. Beliau mengatakan, kalian harus paham dengan politik. Karena kalau kalian tidak ikut dalam menentukan politik, kalian dipimpin oleh para penjahat dan para pendusta. Itu Erdogan yang mengatakan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita melihat kerusakan terjadi di tengah-tengah umat hari ini. Betul apa tidak? Salah satu ciri akhir zaman itu adalah munculnya kembali kaum Nabi Lut. Itu sudah diprediksi 1400 tahun yang lalu oleh Rasulullah. Apa itu? Perempuan sama perempuan dan merubah bentuk tubuh atau transgender. Ada nggak di Pekanbaru? Di kampung saya banyak tuh, di Padang. Tangkap lagi di WC masjid seorang guru dengan muridnya. Di Pariaman, karyawan dengan temannya. Di Bukit Tinggi juga. Mohon maaf kalau ada orang Padang, orang Bukit Tinggi. Dan itu tertinggi di Padang. Dan ini adalah konspirasi global. Karena di beberapa negara pernikahan sejenis telah dilegalkan. Di Thailand boleh nikah sejenis. Di beberapa negara Eropa sudah boleh. Coba bayangkan kalau legislasi nasional meloloskan bahwa pernikahan disahkan, mau dibawa kemana bangsa kita ini. Dan Indonesia menjadi target dari kelompok-kelompok liberal yang ingin menjadikan pernikahan sejenis itu diperbolehkan. Ini sampai jam berapa ini Pak? 6.20. Terus pertanyaannya, dengan kondisi hari ini umat kita yang mudah melakukan kejahatan, kriminalitas, bahkan narkoba dan segala macam, siapa yang bertanggung jawab?
Dan siapa yang punya andil? Kan ini pertanyaannya. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan, ma fasadatil ra'ya ila bi fasadatil umaru. Rusaknya rakyat hari ini adalah kesalahan dari Umar. Siapa itu Umar? Pemimpin. Siapa itu pemimpin? Termasuk kita juga pemimpin rumah tangga. Ya, presiden pemimpin, gubernur pemimpin, bupati pemimpin, wali kota pemimpin, semua pemimpin. Yang ngurusi urusan umat itu disebut dengan pemimpin. Ma fasadatir ra'ya ila bi fasadatil umaro. Tapi ingat, wa ma fasadatil umaro ila bi fasadatil ulama. Rusaknya umaro itu punya andil juga para ulama. Mohon maaf, ulama kita hari ini hanya tukang cap dan stempel. Nah, kalau apa kata penguasa, ya dia ikut arusnya penguasa. Yang penting dapat ampau. Maka kita kenal dengan ulama-ulama su. Tahu ulama-ulama su? Ulama-ulama yang hubud dunia dan takut akan mati. Wa kharayatul maut. Takut akan kematian. Nah, kan berdebat kita kemarin. Ini bukan kurban, ini sumbangan. Ya, kalau namanya diambil dari uang rakyat, APBN, itu bantuan untuk masyarakat. Kalau saya pandang begitu. Yang berkorban itu harusnya dari uang sendiri. Jelas itu. Hitam dan putihnya jelas. Nah, ulama kita mengatakan secara syar'i boleh. Ya, tunjukkan ayat apa, hadisnya mana. Ada ulama nggak di sini? Jangan tersinggung ya Pak. Nggak ada kan? Ya, kita bicara kebenaran, hitam-hitam, putih-putih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Saya mau bawa kita tentang tantangan Islam hari ini. Apa tantangan Islam kita hari ini? Adalah liberalisme. Mohon maaf, Abu Janda itu adalah agen liberalisme di Indonesia. Bapak tahu Abu Janda? Yang nggak jelas agamanya apa itu. Besok bicara Islam, duduk pula dia di Banser katanya. Besok lagi bicara ini, masuk pula di gereja. Dia nggak jelas. Liberalisme. Orang-orang liberal. Salah satu liberal itu memperbolehkan segala hal. Ini ancaman kita hari ini, Pak. Yang kedua adalah ancaman kita tentang sekularisme. Tahu Bapak sekularisme itu apa? Sekularisme itu memisahkan antara agama dengan pemerintahan. Umat Islam, kamu ke masjid aja. Gak perlu urus-urus siapa nanti yang akan menjadi pemimpin, apa undang-undang yang akan keluar. Urusan kamu sholat, puasa, zakat, selesai. Itu target dari sekularisme. Sehingga apa yang terjadi tentang undang-undang yang mengatur umat ini, mengatur masyarakat ini, umat Islam tidak perlu ikut campur. Jadi disuruh diam. Ketika ada kezaliman, disuruh diam. Oke, itu yang pertama. Liberalisme dan sekularisme. Saya tunjukkan yang kedua. Saya punya buku dan saya beli buku itu dan saya baca buku itu. Mungkin bapak-bapak ada yang punya, kalau belum nanti boleh buka di Google. Judulnya adalah Novus Ordo Seclorum. Ada yang pernah baca buku ini atau pernah ngelihat saja covernya?
Sudah ada yang belum? Belum. Baik. Novus Ordo Seclorum kalau kita terjemahkan, ya, itu buku ini yang mengajarkan tentang the New World Order, tatanan dunia baru. Nanti kita buktikan betul nggak pernah terjadi, ini sedang menuju ke sana. Novus Ordo Seclorum ini didirikan oleh sebuah kelompok, mungkin ini pernah dengar, yang disebut dengan Illuminati. Tahu Illuminati? Pak tahu? Tahu. Logonya di sini nih, matanya satu, lambangnya. Apa ini matanya satu? Dajjal. Yang dipelopori oleh Adam Weishaupt pada tahun 1776, dan sampai hari ini mereka masih menguasai. Apa visi dari The New World Order? Visi mereka adalah total kontrol, akan mengontrol semua peri kehidupan umat manusia. Jadi targetnya mereka akan menguasai seluruh peradaban kehidupan manusia hari ini. Apa bukti total kontrol, Pak? Pernah ngalami? Bapak pernah diatur gak sholat berjarak-jarak? Nggak boleh ke situ, nggak boleh ke sana. Itu adalah total kontrol. Satu perintah. Total kontrol. Diberlakukan secara global. Itu yang disebut dengan misi mereka, the one world system for all. Satu dunia, satu sistem untuk semua. Apa program mereka di buku itu? One world economy, one world bank, one world army, dan terakhir targetnya one world religion. Satu ekonomi nanti di dunia ini, satu perbankan, satu kekuatan tentara, dan satu agama. Ini kira-kira saya sampaikan ngikut nggak nih Pak? Satu agama, target bahaya Pak. Dan Indonesia adalah bagian yang sedang menjadi target untuk mereka jalankan misi-misinya mereka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kembali kita ke yang tadi. Hari ini kita tidak kekurangan pemimpin di republik ini. Yang kurang hari ini di kita adalah akhlak dan moralitas kepemimpinan. Apa? Akhlak dan moralitas kepemimpinan. Kita harus bedakan antara pemimpin dengan kepemimpinan. Kalau pemimpin itu orangnya, kalau kepemimpinan adalah gayanya, seninya. Nah, ini harus kita bedakan. Ya, kepemimpinan itu sering kita dengan leadership. Nah, itu kepemimpinan. Bagaimana seharusnya kepemimpinan yang kita dambakan hari ini? Ada nggak di Al-Quran?
Tidak ada. At-Taubah 128 mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kami utus di antara kalian pemimpin, rasulmu dari kaummu sendiri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum bil mu'minin raufur rahim. Jadi ciri kepemimpinan Rasulullah itu tadi disampaikan di At-Taubah 128. Azizun alaihi ma'anittum. Kalau saya menerjemahkan itu, Rasul itu seorang pemimpin yang memiliki sense of crisis. Kalau ada umat yang kesulitan atau sakit, beliau merasakan itu duluan. Ada nggak pemimpin kita hari ini seperti itu, Pak? Tidak ada. Kalau mau sakit rakyatku silahkan aja lah sakit. Yang penting saya dengan kelompok saya berpesta hari ini. Azizun alaihi ma'anittum. Itu cirinya. Bil mu'minin. Beliau ingin masyarakat, ya kamu bahagia duluan dah, gitulah terjemahannya tuh. Kamu bahagia duluan, nanti aku belakangan dah. Kira-kira pemimpinnya seperti itu. Dah masyarakat, kamu happy dulu, setelah kamu happy baru saya. Nah gitulah kira-kira kalau kita terjemahkan bebas. Saya pikir nggak ada pemimpin kita hari ini seperti itu. Raufur Rahim. Apa itu? Beliau tidak pernah membedakan orang-orang yang dipimpinnya. Mau kelompok apa, golongan apa, suku apa, warna kulit apa. Semua equal di depan Rasulullah. Nah kalau di kita, nah kalau bukan suku saya, ya nanti dululah kamu jabat itu. Betul? Kalau bukan orang saya, ya nanti dululah. Kalau bukan partai saya, ya nanti dululah. Mohon maaf kalau ada orang partai di sini. Saya bukan orang politik. Kenapa ini terjadi, Pak? Rusaknya kepemimpinan di tengah-tengah umat hari ini, khususnya di bangsa kita hari ini. Saya mengadakan penelitian terhadap ini, Pak. Satu, karena memang demokrasi kita, demokrasi yang kebablasan. Demokrasi kita, demokrasi yang melahirkan persaingan dan pertentangan. Pemilihan RT aja bisa berantem, Pak, kelompok dengan kelompok, betul enggak? Hah, betul enggak? Betul. Sengaja dibenturkan antara satu pasang ini dengan pasang ini dengan kelompok ini. Padahal di Pancasila dikatakan di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Apa yang terjadi hari ini? Nah, demokrasi ini kan produknya Barat yang kita adopsi hari ini. Pilihlah pemimpin sebagaimana kita menentukan imam ketika sholat. Tidak ada kita yang berebut mau jadi imam. Kita sadar dia lebih bagus bacaannya, dia lebih banyak hafalannya, tajwidnya bagus, iramanya bagus, sok kamu yang jadi imam. Sadar diri. Kalau ada orang yang bacaannya masih belepotan, hafalannya juga masih sedikit, pengen tampil, padahal ada yang lebih hebat, ada yang hafiz, berani gak dia maju? Ada nggak kita berebut jadi imam di sini? Enggak kan? Begitulah harusnya memilih pemimpin, seperti memilih pemimpin dalam kita sholat. Makan nyerah ke karena berat bertanggung jawab jadi imam, nggak sembarangan.
Tapi di masyarakat kita, demokrasi kita kan tidak begitu, Pak. Itu yang pertama, Pak. Demokrasi kita yang kebablasan. Maka terjadilah pemimpin kita seperti ini. Yang kedua, kalau orang mau jadi pemimpin itu biayanya mahal, Pak. High cost. Ini riset KPK mengatakan untuk jadi seorang anggota DPRD itu dia bisa habis 5M sampai 10M. Ini riset KPK loh, Pak. Untuk jadi wali kota itu enggak kurang 20 sampai 30 miliar habis, Pak. Untuk menjadi DPR RI itu, Pak, sama 20-30 juga habis. Untuk jadi gubernur bisa jadi 75 sampai 100, Pak. Enggak ada yang gratis. Ada nggak teman Bapak anggota dewan? Kamu jadi dulu dewan, berapa habis? Nggak ada, saya nggak keluar duit. Ada nggak? Nggak ada. Untuk dapatkan nomor urut di partainya saja, nomor urut kecil itu ada nilainya, Pak. Nomor urut 1, 2, 3 tuh sekian, 4, 5, 6 sekian. Kalau agak nomornya udah gede-gede ya agak murah. Karena itu menentukan. Ada harganya, Pak. Yang ketiga, kenapa ini terjadi? Karena masyarakat kita, masyarakat yang suka transaksional. Wani piro. Tahu wani piro? Hah? Ada orang Jawa nggak sini? Ya, berapa amplopnya? Betul? Betul. Teman saya, Pak, di Padang, tinggal di komplek asrama. Bapaknya purnawirawan, tinggal di komplek asrama di Padang, asrama tentara. Nyaleklah DPRD. Oke? Ya, dia udah dikenal lah, karena bapaknya pensiun di situ kan berarti orang dalam pasti kenal sama dia. Apa yang terjadi, Pak? Kalah dengan orang yang datang dari kampung sebelah, yang masuk juga ke asrama itu, dia cuma dapat suara 4, padahal kakak di situ hampir 300. Selidik punya selidik, kawan saya ini amplopnya cuma 50, orang yang datang itu amplopnya 300. Selesai. Kalah dengan serangan fajar dari caleg yang nyebrang masuk ke komplek itu. Ini fakta, Pak. Bakabe kapalo kawan saya itu, Pak. Hah? Bingung dia. Saya orang sini, dari lahir sampai saya mencaleg ini, 4 suara saya cuma di TPS di komplek asrama itu. Yang menang si itu. Kenapa bisa? Ya saya cuma 50 mampunya. Yang lain 300 disebar. Serangan fajar habis, saya berubah semua. Maaf kalau ada orang parpol di sini. Ini fakta. Akhirnya dia nggak mau nyalek lagi, Pak. Enggak lah, malah saya nggak ikut lagi, habis utang banyak, kita nggak kepilih. Ini fakta, Pak. Kenapa pemimpin yang muncul hari ini? Ya karena itu tadi. Yang berikut, kenapa ini terjadi? Karena ada oligarki, Pak. Tahu Bapak oligarki? Saya kalau mau jadi wali kota Pekanbaru tidak punya modal, ada pemodal di belakang saya. Dah Pak Jul maju saja, diam saja. Kami yang bikin baliho, kami yang bikin kampanye, kami yang bikin ini itu segala macam. Diam saja. Tapi kita berkontrak dulu, Pak, ke notaris. Kalau besok Bapak terpilih, proyek ini buat kami. Mau Bapak? Ya saya karena nggak punya modal, tentu mau saya. Apa yang terjadi ketika saya menang terpilih? Ya semua diatur oleh oligarki. Itu yang terjadi di Republik ini. Tergantung dalang. Wayang itu kan tergantung dalang. Wayang mau kemana? Mana yang mau dikeluarkan? Ya tergantung dalang. Itu yang terjadi. Dan yang terakhir, kenapa
kepemimpinan itu rusak, hukum tidak membuat efek jera kepada mereka-mereka yang melakukan korupsi itu, Pak. Bahkan pakai baju oranye pun masih bisa senyum-senyum, dia ketawa-ketawa. Lihat di TV, betul tak? Keluar dari sel tahanan pun dia masih aman-aman saja. Jadi akan terjadi terus. Nih kemarin kan imigrasi ya, wakil menteri, ya betul kan? Kaya raya, jabatannya udah hebat-hebat, masih juga korup. BGN, yang anggarannya triliunan, lebih paling besar di Republik ini anggarannya, Pak. Lihat, melakukan itu, kurang apa lagi sih? Gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka kita sebagai umat Islam harus memahami ini, Pak. Bagaimana kondisi kita hari ini, mau dibawa kemana kita hari ini, kita harus peduli dengan kondisi umat hari ini. Saya pernah ceramah di Bali tentang ini, Pak, di masjid di Bali, masjid terbesar umat Islam di Bali. Saya sampaikan. Lalu saya ditanya oleh salah satu jemaah, Pak, kalau seandainya saya kemarin memilih Bapak itu, terus Bapak itu ternyata tidak amanah, zalim, dusta, banyak bohongnya, apa yang harus saya lakukan, Pak? Nah, ini pertanyaan. Apa yang kami harus lakukan, Pak? Ya, saya kemarin tidak salah pilih, karena saya tidak memilih Bapak itu. Bapak milih Bapak itu. Nah, saya alhamdulillah tidak bertanggung jawab, karena saya tidak memilih Bapak itu. Kok Bapak senyum-senyum, memilih Bapak itu apa? Tidak. Saya tidak memilih Bapak itu aja, berarti saya tidak bertanggung. Tapi ketika kita memilih Bapak itu, dan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita, harapan kita, apa yang harus kita lakukan? Ini sebagai penutup kesimpulan dari pertemuan ini. Maka hadis riwayat At-Tirmizi, ya, Rasulullah pernah bersabda, hal sami'tum annahu sayakunu ba'da umara. Hai, dengarkan kata Rasulullah, bahwa nanti di akhir zaman akan ada pemimpin. Ya, sudah di-warning oleh Rasulullah ini. Hal sami'tum annahu sayakunu ba'da umara. Faman dakala alaihim, barang siapa yang ikut dengan mereka, fasaddaqahum bikadzibihim, membenarkan kedustaan mereka, wa annahum ala zulmihim, mendukung kezaliman mereka. 3 ya. Siapa yang ikut, membenarkan kedustaan, mendukung kezaliman, apa sanksinya kata Rasulullah? 1, falaisa minni, dia bukan bagian dari aku, kata Rasulullah. Dia bukan umatku, kata Rasulullah. Berat gak sanksinya? Hah? Ikut, membenarkan, dukung kezaliman, falaisa minni. Yang tadi 3 itu ikut, membenarkan, bukan umatku. Walastu minhu, aku bukan nabi mereka, aku bukan pemimpin mereka. Jadi Rasulullah angkat tangan, saya bukan pemimpin mereka, saya bukan nabi mereka.
Yang ketiga, walaisa biwarid alayyal haud. Jangan mereka tadi hadir di telaga al-haud Rasulullah. Bareklah sanksinya, Pak. Jadi kalau ada orang mengatakan, ngapain kita ikut urusan pemimpin, kita ke masjid aja, ya terserah. Saya nyampaikan untuk menggugurkan kewajiban saya. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang mau tanya satu dua, silakan. Kita buka sharing. Ya. Tidak ada jalan yang tidak rusak, tidak ada pariuk yang tidak bakara, tidak ada gadiang yang tidak rata. Kesempurnaan miliknya Allah. Kekurangan tentu ada pada saya. Silakan kalau ada satu atau dua yang ingin mungkin ya sharing informasi atau juga menyampaikan sesuatu tentang apa yang saya sampaikan, Islam dan tantangan akhir zaman hari ini. Silakan Pak. Pak Taufik mungkin mau bertanya, silakan. Ya. Waalaikumsalam. Iya. Bagus. Ketika kita memasuki fase itu, apa langkah kita? Ada 5 kata kuncinya, Pak. 1, bersatu dalam akidah Islamiyah. Kedua, berjamaah dalam ibadah. Ketiga, bertoleransi dalam khilafiyah. Ini yang berat, Pak. Bertoleransi dalam khilaf. Jangan lagi kita ribut, kunut dia, kita tidak kunut, tidak susah sholat di situ. Di situ sholat tarawihnya 11, saya kan 23, tidak perlu direbutkan lagi. Yang keempat adalah santun dalam bermuamalah. Dan yang kelima, mendukung kita dalam berdakwah. Itulah kekuatan Islam hari ini. Terjawab? Orang musuh-musuh Islam sangat takut kalau umat Islam ramai sholat subuh di masjid. Itu kekuatan kita sesungguhnya hari ini. Maka Buya Hamka mengatakan, kalau kau mau lihat mana orang Islam, lihat yang sedang sholat Idul Fitri di lapangan. Tapi kalau kamu mau lihat siapa orang-orang mukmin, lihat mereka yang datang sholat subuh di masjidnya Allah. Jelas. Terjawab Pak Rufik? Masih ada Pak? Tidak ada? Kalau tidak ada saya tutup. Mari kita bersatu seluruh umat Islam, umat muslim satu, dan mudah-mudahan kita besok berkumpul di surga Allah. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdaus. Orang beriman, beramal soleh dijanjikan jannatul firdaus oleh Allah. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Kita kekal di situ semua apa? Kita tidak ingin keluar dari jannatul firdaus. Maka berbekallah kita dengan bekal yang cukup. Jangan pulang dengan kapal kosong. Karena pepatah Minang mengatakan, ibie barago mudia basanggan dikecek galih balabo pokok nan tamaka. Kul hal nunabiukum bil asarina amalan allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.